dari semua fenomena, dari semua perilaku Gen Z itu, dari semua aktivitas Gen Z itu kan ada benang merahnya. Nah, benang merahnya itu yang harusnya menjadi dasar strategi para kandidat-kandidat ini bagi para konsultan pemenangan mereka. Tapi mereka nggak paham saya nggak tahu, yang nggak ngerti aja lah. Kalau mau ngomongin Gen Z cuma hanya di wacana, tapi mereka sebenarnya tidak benar-benar paham Gen Z itu seperti apa. Ketika berusaha untuk memenangkan seorang calon presiden, sampai hari ini TPN itu, tim pemenangan nasional itu, polanya masih sangat ortodoks gitu. Masih menggunakan cara-cara pemenangan yang dilakukan di Pilpres 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang lalu. Masih sibuk belusukan, masih sibuk menemui tokoh-tokoh, masih sibuk menemui para pemuka-pemuka yang itu nggak akan lagi dilihat sama Gen Z. Gen Z itu independen. Mereka tahu value yang ada pada diri dia. Mereka tahu value yang ada pada diri kamu. Mereka tahu bagaimana mengukur keterdekatan ini untuk menjadi sebuah perjuangan bersama buat masa depan. Kalau Gen Z dengan dunianya tahu tuh untuk masa depan itu mesti seperti apa, mereka bisa mengira-ngira. Nah, kira-kira kalau itu muncul dari pemikiran seorang calon presiden, paham nggak mereka dengan situasi ini? Kan begitu, itu loh. Iya, tetapi banyak juga nih Pak isu-isu tentang capres yang ke Gen Z, kemudian juga banyak slogan yang anak muda bersama ini gitu, dan capres juga mungkin meyakinkan bahwasannya generasi Z ini yang mendukung dirinya gitu Pak. Saya ketawa. Percaya gitu Pak. Saya ketawa gitu loh. Itu kan klaim gitu. Iya, betul. Karena substansinya nggak dapet, ruhnya nggak dapet. Jadi bagaimana kamu bisa mengklaim bahwa Gen Z mendukungmu, tapi kamu nggak ngerti substansi dari Gen Z. Kamu nggak tahu ruh Gen Z itu seperti apa. Kamu tidak tahu karakter Gen Z itu seperti apa. Jangan hanya kamu masuk kepada 1-2 komunitas Gen Z dengan gayamu sebagai campres gitu kan, dengan dikelilingi oleh ajudan, dengan tim sukses, menyapa anak muda dengan wow, dengan gitu. Terus anak muda ya dengan ya mungkin basa-basi atau sopan santun, tepuk-tepuk tangan, oke, wah keren Pak Prabowo, atau Mas Ganjar top, Mas Ganjar apa gitu, atau Mas Anies apa gitu, diteriakin sama Gen Z, memang keren atau apa gitu kan. That's it gitu, itu selesai di situ aja. Selesai di komunitas itu, dan apakah itu bisa digetuk tularkan gitu, kepada komunitas-komunitas Gen Z yang lain? Ketika calon presiden itu meninggalkan komunitas Gen Z itu akan bisa juga saling membahas, tapi bisa juga langsung bubar. Tapi di kepala masing-masing itu akan sangat berbeda. Tidak bisa kamu mengklaim bahwa kalau kamu ketemu komunitas Gen Z, kamu akan didukung oleh seluruh komunitas itu. Nggak begitu. Ini itu ya, Pak. Ini bukan komunitas pondok. Betul. Ini bukan komunitas paguyuban. Ini bukan komunitas keluarga. Ini bukan kelompok yang seragam. Ini bukan, Gen Z itu bukan satu identitas itu loh. Dia satu semangat. Nah, semangat Gen Z itu yang harus dipahami. Gen Z itu harus dilihat sebagai satu semangat. Nah, ini sih kita bocorin sedikit nih dari Citra Indonesia. Jadi, bukan satu identitas. Ngaco gitu loh kalau melihat Gen Z itu sebagai satu identitas. Nah, dari itulah makanya Citra Indonesia melihat tidak ada satupun capres ini yang bisa merangkul suara pemilih pemula. Karena mereka sudah puas dengan mengatakan apa sih yang Putri bilang tadi? Anak muda bersama Ganjar gitu kan. Anak muda all in Prabowo gitu, atau anak muda bersatu dengan Anies gitu. Ini yang enggak sederhana itu. Makanya itulah pentingnya integrated marketing communication itu. Jadi
promosi, mengangkat produk itu, produknya Mas Ganjar. Kalau kita melihat capres ini sebagai produknya Pak Prabowo, produknya Anies, itu harus dipasarkan dengan strategi pemasaran yang integrated. Nggak bisa cuma selesai di situ saja. Dan juga tidak bisa, dengan langkah-langkah monoton. Misalnya ada tim sukses Pilpres itu selalu mengatakan, tenang bro, besok kita mau ketemu dengan relawan. Tenang bro, kita melakukan konsolidasi. Tenang bro, nanti kita rangkul mereka-mereka yang tercecer. Tenang bro, nanti kita gerakkan dengan logistik. Tenang bro, dengan gini-gini. Tapi itu semuanya langkah-langkah yang linier. Langkah-langkah yang seolah-olah kalau satu treatment semua selesai. Jadi mereka masih sangat konservatif lah. Bahkan saya bilang itu sangat ortodoks untuk memenangkan calon presiden. Padahal dunia sudah berubah gitu. Calon presidennya sendiri sudah ngomong tentang IT. Calon presidennya seperti yang Putri bilang tadi sudah menganggap pentingnya pemilih pemula. Tapi they don't do anything. They don't do anything for that. Jadi ya Allah, saya sampai ngurut dada gitu. Kok sampai separah ini? Orang yang ngakunya keren-keren, orang yang ngakunya punya kapasitas, orang yang sudah disematkan labelnya sebagai tim pemenangan nasional, tapi kemampuannya cuma meriksa-meriksa hasil survei. Tapi bagaimana menerjemahkannya menjadi sebuah strategi yang komprehensif, strategi yang integrated, strategi yang membuat betul-betul orang itu bisa disatukan emosinya, mereka nggak bisa. Mereka hanya linear aja. Pokoknya ada relawan, kita drop logistik. Ada relawan, kita drop logistik. Jadi lucu itu loh. Mau adu kuat tapi bukan adu simpatik. Pilpres itu kan mestinya adu simpatik. Nah, misalnya aja nih, Mas Ganjar nih saya kritik. Datang di kampus-kampus. Iya, betul. Ya kan? Ada di Mata Najwa dan mana saya nggak terlalu ingat. Tapi kelihatan sekali Mas Ganjar itu terbebani gitu. Bahwa dia harus memenangkan diskusi. Karena kalau dia kelihatan keren diskusinya, Gen Z akan bersimpati. Padahal bukan itu. Gen Z nggak peduli amat kamu mau kelihatan pinter atau kelihatan memenangkan argumen. Yang mau dilihat orang itu adalah, lu asik nggak sih jadi capres? Kita pulang kita masih ingat nggak sih dengan gaya kamu di panggung yang menyenangkan itu? Gitu. Kalau misalnya besok teman-teman aku nanya apa yang diomongin sama Ganjar, kita paling cuma ngomong, oh Mas Ganjar keren. Tapi kalau sampai ternyata Mas Ganjar memenangkan argumen tapi membuat mereka bosan gitu ya, bikin mereka pegal, keluar dari ruangan itu ketika ditanya gimana, lu tadi datang ya waktu Ganjar diskusi atau acaranya Ganjar, iya, terus gimana? Ya gitu-gitu deh. Terus gimana dong kalau udah begitu? Jadi panggung itu di kampus-kampus atau di Gen Z terutama itu bukan untuk memenangkan argumen, tapi yang harus direbut itu adalah memenangkan simpati. Nah, ini beda gitu loh. Kalau argumen itu Gen Z bisa mencari formulanya sendiri, Gen Z bisa menemukan argumen yang sesuai dengan interaksi antar mereka. Tapi kalau simpati itu beda gitu. Oh iya dong, itu kan capres kita gitu. Nah, gimana calon presiden bisa mendapat kalimat-kalimat seperti itu? Gen Z bisa bilang, oh iya itu mah capres kita. Nah, sekarang nggak ada gitu. Paling ya gitu. Pak Prabowo kayaknya lucu juga ya sekarang. Ya lucu terus, so what gitu kalau lucu. Atau Anies, iya tuh kayaknya dia orangnya lurus, ngomongnya juga enak. Ya gitu deh. Omongan begitu belum membuat orang ya Gen Z itu mau ke TPS loh. Buat Gen Z itu datang ke TPS itu effort loh. Butuh niat loh. Jadi nggak bisa dengan seperti kalau di sebuah pondok gitu atau orang yang ngumpul di sebuah komunitas, ketuanya tokohnya mengatakan kumpul kita besok pagi ini kita ke TPS nanti pilih si A ya. Yang nggak akan terjadi itu di Gen Z. Ada yang nyuruh, mereka bilang lu siapa nyuruh iya kan, terus atau bilang
Ayo kita ke TPS. Ntar lah, males. Terus gimana caranya? Membuat orang mau datang ke TPS itu sesuatu yang serius. Dan kebanyakan, jangankan bicara Gen Z, bicara kawan-kawan milenial saja gitu ya. Capres-capres ini kebanyakan GR karena rata-rata generasi milenial itu yang menjadi tulang punggung relawan hari ini. Ya. Menjadi tulang punggung relawan hari ini rata-rata generasi milenial. Dan mereka seperti menganggap kalau sudah relawan pasti datang ke TPS dan memilih dia. Padahal nggak seperti itu. Membuat orang bangun pagi, mempersiapkan diri, mencoblos, itu nggak mudah. Kalau mereka tidak punya rasa kecintaan kepada calon presiden itu, nggak mau mereka datang ke TPS. Dan Citra Indonesia memprediksikan kalau memang Pilpres ini gaya pemenangan, gaya strateginya masih seperti ini, saya bisa pastikan jumlah golput itu akan sangat besar di 2024. Putri setuju kan itu kan? Betul kan? Mana teman-temanmu mau datang ke TPS gitu, sementara di situ tidak melihat ada harapan, di situ tidak melihat ada komitmen, di situ tidak melihat ada kegagahan, di situ tidak ada kekerenan, dan yang paling penting adalah di situ tidak ada semacam pemahaman bahwa masa depan itu mesti dipikirkan dengan apa? Dengan program-program atau dengan semangat. Nah, dengan semangat yang betul-betul dipahami oleh Gen Z. Nah, itu nggak ada, itu nggak terlihat di situ. Jadi kacau dah gitu. Jadi tim pemenangan ini. Jadi di Pilpres saja begitu, apalagi di Pilkada. Nggak semua, ini saya tekankan betul ya, tidak semua konsultan politik, tidak semua konsultan pemenangan Pilkada, Pilpres itu mengerti bagaimana cara mendekati Gen Z. Enggak, saya kenal banyak konsultan, mereka nggak ngerti kok ketika bicara tentang pemilih pemula, ketika bicara Gen Z, mereka gagap. Mereka cuma taunya kumpul-kumpul, oh bikin ini aja bro, bikin lomba, bikin konser bro, konser, nanti undang anak-anak muda. Udah itu, terus itu apa gitu. Aneh gitu. Berarti memang mereka ini para capres ini memang sudah punya strategi, namun tidak masuk kepada Gen Z gitu ya Pak. Jadi membuat Gen Z ini ya mempertimbangkan gitu mana yang cocok, mana belum ada yang cocok di hati capres-capres ini gitu kan Pak. Enggak, bukan. Mereka menganggap bahwa itu strategi yang apa, yang cocok, strategi yang pas untuk dipakai untuk mendekati Gen Z. Padahal itu bukan. Tidak masuk ya Pak. Tidak. Kalau memang itu mereka punya strategi itu, hari ini kita udah bisa lihat kok Put. Iya kan? TPN sudah dibentuk sekitar sebulan. Kemudian juga strategi-strategi atau langkah-langkah atau kegiatan ya, program-program mereka kita akan bisa lihat kok bagaimana mereka mau mendekati Gen Z. Nggak ada tuh, nggak kelihatan. Pengen, ya itu aja klaim yang seperti kamu bilang tadi apa? Anak muda. Gimana anak muda bersama Ganjar misalnya. Anak muda bersama Ganjar iya, gitu. Woi, klaim aja gitu kan. Prabowo, kita all in Prabowo, Gibran. Ya. Tapi banyak juga Pak generasi Z ini pas setelah capres ini mengunjungi generasi Z, ya malah yang ada setelah itu generasi Z apa sih gitu? Iya. Apa sih gitu? Betul. Kayak dia tuh tadi ngapain ya? Ngapain ya gitu? Masih malah menimbulkan pertanyaan kembali. Malah menimbulkan gitu. Pertanyaan lagi. Betul. Ada yang capres itu dia kok baperan sih gitu? Kok baperan nggak menerima kritik dan saran gitu? Iya, betul. Jadi malah jadi apa ya? Bukan bumerang ya, tapi jadi tidak produktif. Mereka datang harusnya bisa dapat simpati, bisa mendapat simpati 100, tapi ternyata simpati itu cuma 5. 95-nya malah mempertanyakan. Kalau begitu ngapain dia datang ke sini? Itu yang paling sering saya dengar. Kalau cuma begitu ngapain sih dia datang ke sini? Gitu. Itu aja. Karena memang tidak mudah ya Pak untuk mempercayai generasi Z ini, karena memang harus benar-benar muter otak buat mempercayakan generasi Z gitu Pak. Nggak mudah gitu ya Pak. Enggak juga lah. Jadi itu kan apa ya, semacam asumsi ya, bahwa generasi Z itu tidak mudah didekati. Tapi bagi saya, buat Citra Indonesia itu mudah mendekati, itu gampang. Tapi kamu jangan punya jarak, terutama jarak psikologis ya. Nah, akhirnya kedekatan emosional itu, kedekatan psikologis itu jadi sangat berjarak. Itu yang persoalan buat para tim strategi pemenangan di para capres-capres ini. Kalau dibilangin bahwa mendekati Gen Z itu sulit, kita harus punya cara tersendiri.
Iya, nggak sulit-sulit amat kok kalau kamu ngerti dunianya Gen Z, nggak susah gitu. Tapi ya jangan bikin kamu jangan dibikin Gen Z itu disuruh berpikir dan dibikin capek. Gen Z itu kan kepengen menikmati hidup, pengen santai aja, tapi juga mereka nggak mau menjadi menjadi tidak produktif. Mereka juga tidak mau membuat bangsa ini semakin butut gitu kan, semakin nggak keren gitu. Nah, itu yang harus menjadi menjadi concern buat para capres ketika mendekati Gen Z itu. Jangankan rencana, wong strategi aja mereka nggak punya. Betul. Para capres ini, tim pemenangan ini mendefinisikan Gen Z itu seperti apa, itu mereka nggak tahu kok. Mengkonstruksikan Gen Z ini seperti apa, boro-boro mengkonstruksikan, mendefinisikan aja mereka nggak paham. Kalau dari textbook jelas Gen Z adalah mereka yang lahir dari tahun sekian ke tahun sekian. Gen Z adalah pemilih pemula. Gen Z adalah orang-orang yang kreatif dengan perkembangan yang terjadi di dunia sekarang ini. Gen Z adalah orang-orang yang sangat memahami IT. Gen Z adalah yang memiliki gaya bekerja yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Gen Z adalah bla bla bla, banyak. Mereka tahu tuh, mereka baca. Tapi mendefinisikan benar-benar bahwa ini adalah generasi yang harus saya dekati dengan cara seperti ini, mereka nggak paham.